Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang adjective clause. Ya. Adjective clause yaitu clause yang fungsinya sebagai adjektif. Clause yang berfungsi sebagai adjektif. Adjektif itu berfungsi untuk mendeskripsikan noun, ya. Adjektif itu fungsinya untuk mendeskripsikan noun, ya. Contohnya mobil yang besar itu kan adjektif, ya, mendeskripsikan mobil, ya, itu adjektif yang berupa kata. Contoh lagi rumah angker, ya, rumah angker, angker itu kan mendeskripsikan rumah, gitu kan, itu adjektif yang berupa kata. Pada suatu ketika ada clause yang berfungsi sebagai adjektif. Ya, clause itu apa? Clause itu ada subjek, ada verb. Itu berfungsi sebagai adjektif. Ya, berfungsi untuk mendeskripsikan kata benda. Ya. Apa bedanya antara adjektif yang berupa kata dan adjektif yang berupa clause? Adjektif yang berupa clause itu posisinya itu letaknya setelah noun, Ada beberapa konektor yang digunakan untuk membuat adjective clause. Yang pertama itu pakai who, ya, pakai who apabila nounnya itu berupa orang dan posisi orangnya itu sebagai subjek, ya, nounnya berupa orang dan posisi orangnya itu sebagai subjek. Contohnya misalnya orang yang memberi kamu uang. Orang yang memberi kamu uang itu kan orang kan ya, dan posisi orangnya itu sebagai subjek, ya. Jadi konektornya yang digunakan itu menggunakan who, ya. Konektornya menggunakan who. The man who gives you money is my father. Orang yang memberi kamu uang adalah ayah saya. Who gives you money ini adalah adjective clause, ya. Ini namanya adjective clause yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan man ini, ya. Man-nya itu noun. Terus who gives you money ini adjective clause, ya, adjective clause yang berfungsi sebagai adjektif untuk menjelaskan man. Contoh lagi misalnya the woman who lives next door is an internist, ya. Wanita yang tinggal di samping rumahku adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam. Who live next door itu dia itu fungsinya sebagai adjektif yang menjelaskan woman. Yang mana woman-nya itu kan sebagai apa itu? Subjek, ya, dan orang dan sebagai subjek, sehingga konektor yang dipakai adalah who, ya. Who live next door itu adalah adjective clause yang yang berfungsi untuk menjelaskan woman. Contoh lagi, ya. The student who study hard can get success. Ya. The student ini kan noun. Who study hard ini namanya adjective clause, ya, adjective clause yang menjelaskan student. Mengapa pakai who? Karena student itu kan orang, ya, orang dan posisinya sebagai subjek, sehingga konektornya menggunakan who, ya kan? The student who study hard can get success. Contoh lagi, misalnya the beggar who asks for money, ya, who asks for money in the street is not poor, ya. Apa ini? Pengemis yang minta uang di jalan tidak miskin, ya, dia tidak miskin. Yang minta uang di jalan ini sebagai adjektif menjelaskan pengemis. Ini namanya adjective clause. Mengapa pakai who? Karena beggar itu orang dan posisinya sebagai subjek. The lecturer who conducts research in this institution is my neighbor. Who conduct research in this institution ini sebagai adjektif yang menjelaskan lecturer. Ini namanya adjective clause. Menggunakan who karena lecturer itu sebagai orang. Lecturer itu sebagai orang. Gitu ya. Dan posisi orangnya sebagai subjek. Selanjutnya, the boy who had broken the window ran away. Who had broken the window itu kan apa ini? Adjective clause, ya, adjective clause yang menjelaskan boy, Dan
boy itu kan orang dan sebagai subjek sehingga konektornya menggunakan who. Contoh lagi, the doctor who is examining a patient has 5 children. Dokter yang sedang memeriksa seorang pasien memiliki 5 orang anak. Ya. Who is examining a patient itu adalah adjective clause yang menjelaskan dokter. Mengapa pakai who? Karena dokter itu orang, sehingga konektornya pakai who. Contoh lagi, misalnya the thieves who had stolen your motorbike was caught. Ya. Para pencuri yang mencuri motormu ya ditangkap. Ya. Who had stolen your motorbike ini adjective clause yang menjelaskan ini pencuri, para pencuri. Ya, mengapa pakai who? Karena dia itu orang dan posisinya sebagai subjek. Contoh lagi, the receptionist who gives you information is very friendly. Ya, who gives you information ini adalah adjective clause yang menjelaskan resepsionis. Mengapa pakai who? Karena resepsionisnya ini ya sebagai orang ya, penerima tamunya ini sebagai orang dan posisinya sebagai subjek. Nomor 10, the tour guide who accompanies you, who accompanies us ya, is very funny ya. Apa ini? Who accompanies us ini kan sebagai apa ini? Sebagai adjective clause yang menjelaskan tour guide. Selanjutnya ada konektor yang lain yang digunakan untuk membuat adjective clause yaitu whom. Whom itu juga digunakan untuk membuat adjective clause. Syaratnya apa? Noun yang dideskripsikan ya itu berupa orang dan posisinya sebagai objek. Contohnya misalnya orang yang kamu pukul. Orang yang kamu pukul kan apa? Orang itu kan manusia kan? Manusia. Dan posisinya sebagai objek. Contoh lagi misalnya wanita yang kamu apa ini? Rayu, ya kan? Wanita yang kamu rayu, wanita akan sebagai orang dan posisinya sebagai objek. Nanti konektornya menggunakan whom. Contohnya misalnya gini. Apa? Kita lihat yang nomor 1 ini. The woman whom you married is my aunt. Wanita yang kamu nikahi adalah apa ini? Tante saya. Whom you married ini namanya adjective clause yang digunakan untuk mendeskripsikan woman ya. Digunakan untuk mendeskripsikan woman. Mengapa pakai whom? Karena posisinya sebagai objek, orang dan sebagai objek. Contoh lagi misalnya yang nomor ini, nomor 2 ini ya. The man whom we help in his work ya is a teacher. Nah ini mengapa pakai whom? Karena man-nya itu sebagai orang dan posisinya sebagai objek, gitu kan? Oke, kita lihat yang nomor 3. The boy whom they save from drowning is my student. Anak laki-laki yang mereka selamatkan dari tenggelam adalah siswa saya. The boy whom they save from drowning. Whom they save from drowning itu kan adjective clause yang menjelaskan the boy. Adjective clause yang menjelaskan the boy. Mengapa pakai whom? Karena posisi the boy-nya itu sebagai objek ya yang mereka selamatkan. Anak laki-laki yang mereka selamatkan. Anak laki-laki itu kan orang dan posisinya sebagai objek sehingga konektornya menggunakan whom. Whom they save from drowning itu adjective clause yang menjelaskan the boy. Lanjut yang nomor 4 ya, yang nomor 4. The girl whom you propose is very beautiful. Gadis yang kamu lamar sangat cantik. Ya, whom you propose itu sebagai adjektif yang menjelaskan the girl. Ya, whom you propose itu adjektif clause yang menjelaskan the girl. Mengapa pakai whom? Karena ini orang dan posisinya sebagai objek. Ciri-ciri lain setelah whom itu ada subjek lagi. Ya, ada you di sini kan? Ada you-nya. Ciri-cirinya ada subjek lagi. Bedanya apa dengan yang who? Kalau yang who tadi setelah who langsung diikuti verb, tidak diikuti subjek. Ya, setelah who diikuti verb, kita cek yang tadi. Ya,
Misalnya the tour guide who accompanies us is very funny. Nah, ini kan setelah who diikuti verb, accompanies itu verb. Beda dengan whom, setelah whom itu diikuti subjek lagi. Ya. Contohnya misalnya ini, the thief we caught last night is my neighbor. Ya kan? Pencuri yang kita tangkap tadi malam adalah tetangga saya. Gitu kan? Whom we caught last night itu kan adjective clause yang menjelaskan thief. Ya. Setelah whom diikuti subjek lagi. Ada subjeknya lagi. Beda dengan who, kalau who itu langsung diikuti verb. Gitu kan? Oke, sekarang ini kita lihat yang nomor 10 ini. Tidak bisa dibaca semua ya, hemat waktu. The doctor whom you see for check up is my son. Ya. The doctor whom you see for check up is my son. Dokter yang kamu temui untuk periksa adalah anak saya, dokternya anak saya. Whom you see for a check up itu kan adjective clause yang menjelaskan dokter. Dan setelah whom ada subjek lagi, you. Oke, lanjut lagi. Di antara konektor yang digunakan untuk membuat adjective clause, ya, di antaranya itu which. Which itu adalah salah satu konektor yang digunakan untuk membuat adjective clause, ya. Apabila noun-nya itu berupa apa? Selain manusia, selain orang, ya. Misalnya apa? Bis yang nabrak pohon. Rusak total, bis yang nabrak pohon. Bis itu kan bukan orang kan? Jadi konektornya pakai which nanti. Konektornya pakai which. Contoh lagi misalnya pesawat yang mengangkut 500 penumpang meledak di udara, ya. Pesawat itu kan bukan orang, jadi konektornya itu pakai which, konektornya pakai which. Dan which itu digunakan bisa sebagai subjek, ya, noun-nya bisa sebagai subjek dan bisa sebagai objek dengan syarat itu bukan orang, ya, syaratnya itu bukan orang, ya. Apa tadi, pesawat yang mengangkut 500 penumpang meledak di udara. Pesawat itu kan bukan orang kan? Jadi konektornya nanti menggunakan which. Konektornya menggunakan which. Konektor yang digunakan untuk membuat adjective clause itu menggunakan which. Kita lihat contoh yang nomor 1. A novel which you read is very interesting. Novel yang kamu baca sangat menarik. Ya. Yang akan dijelaskan kan itu novel. Noun-nya itu novel. Which you read itu namanya adjective clause yang menjelaskan novel. Ya, adjective clause yang menjelaskan novel. Ya. A novel which you read is very interesting. Sampai interesting itu kan kalimat utuh, ya, kalimat utuh. Adapun which you read itu namanya adjective clause yang menjelaskan novel. Mengapa pakai which? Karena novel itu bukan orang. Gitu kan? Which itu digunakan apa? Noun-nya itu bukan orang, gitu kan? Lanjut, misalnya yang nomor 2, a blanket which you wear has a hole. Ya. Which you wear ini kan adjective clause yang menjelaskan blanket. Ya, yang menjelaskan blanket. Contoh lagi yang nomor 3, a computer which you buy is so cheap. Ya, komputer yang kamu beli sangat murah, ya, begitu murah. Which you buy itu adjective clause yang menjelaskan komputer, ini. A laptop which you bring is so good. Ya. A laptop which you bring is so good. Laptop yang kamu bawa, ya, begitu bagus. Which you bring ini adjective clause yang menjelaskan laptop. Mengapa pakai which? Karena laptop itu bukan orang, ya. Jadi which itu konektor, salah satu konektor yang digunakan untuk membuat adjective clause yang mana adjective clause-nya itu digunakan untuk mendeskripsikan noun dan noun-nya itu bukan orang. Gitu kan? Kalau who itu noun-nya itu berupa orang yang orangnya sebagai subjek. Kalau whom itu noun-nya orang dan orangnya berposisi sebagai objek. Lanjut, ada lagi konektor yang biasa digunakan untuk membuat adjective clause itu whose, ya.
Whose itu berupa pemilikan. Untuk pemilikan. Menggantikan posisi possessive pronoun. Menggantikan posisi possessive pronoun. Ya. Whose itu untuk pemilikan. Misalnya, ya ini. Wanita yang apa ini? Motornya baru. Wanita yang motornya baru adalah guru saya. Maksudnya apa? Wanita yang memiliki motor baru, gitu kan? Kan aslinya ada dua kalimat itu. Wanita itu adalah guru saya, motornya baru. Digabung jadi satu. Wanita yang motornya baru adalah guru saya, kan gitu kan? Tadinya kan the woman is my teacher, ya kan? Her motorbike is new, gitu kan? Motornya baru. Digabung jadi satu, her-nya itu bakal digantikan posisinya oleh whose. Jadi digabung jadi satu, the woman whose motorbike is new, ya, is my teacher. Kan gitu. Kita lihat contohnya di sini. Di sini ada the student whose laptop is stolen is crying. Siswa yang laptopnya hilang menangis. Aslinya kan ada dua kalimat ini. The student is crying, satu kalimat. His laptop is stolen, satu kalimat yang lain. Ada dua kalimat. Jadi his-nya itu nanti bakal digantikan posisinya dengan whose, ya kan? Whose itu kan pemilikan, menggantikan his, ya kan? Jadi ngomongnya gimana kalau digabung jadi satu? The student whose laptop is stolen is crying. Siswa yang laptopnya hilang menangis, gitu kan? Jadi whose itu kan konektor yang digunakan untuk membuat adjective clause yang berupa pemilikan, untuk pemilikan. Contoh lagi misalnya, the woman whose husband is a lawyer goes to the court alone. Apa ini? Wanita yang suaminya seorang pengacara pergi ke pengadilan sendirian. Nah, ini ya. Kan aslinya wanita itu pergi ke pengadilan sendirian. Suaminya seorang pengacara. Kan dua kalimat itu kan. Digabung jadi satu, wanita yang suaminya seorang pengacara pergi ke pengadilan sendirian. Jadi, the woman goes to the court alone. Her husband is a lawyer. Kan gitu. Digabung jadi satu. The woman whose husband is a lawyer goes to the court alone. Seperti itu. Jadi whose itu salah satu konektor yang digunakan untuk membuat adjective clause yang berupa pemilikan. Lanjut, di sini ada beberapa latihan, tapi ini latihannya sudah dikerjakan tadi, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Inggris. Tadi saya sudah mengerjakannya bersama Iqbal tadi ya, bersama Iqbal. Ini sudah dikerjakan bersama Iqbal. Orang yang menelponmu barusan adalah paman saya, ya. Jadi terjemahnya the man who called you just now is my uncle. Tadi Iqbal ini yang mengerjakan. Wanita yang kamu lihat di jalan kemarin adalah tetangga saya. The woman whom you saw in the street yesterday is my neighbor. Kan gitu. Mengapa pakai whom? Karena ini wanitanya, ini noun-nya sebagai orang kan, dan posisinya sebagai objek. Ciri-cirinya setelah whom itu ada subjeknya lagi. The woman whom you saw in the street yesterday is my neighbor. Laptop yang kamu pakai adalah milik Mr. Saifuddin. Laptop itu kan bukan orang, jadi pakai which. The laptop which you see, the laptop which you use belongs to Mr. Saifuddin. Laptop yang kamu pakai adalah milik Mr. Saifuddin. Rumah yang kamu beli bulan lalu angker. Jadi the house which you bought last month is haunted. Ya, which you bought last month itu kan adjective clause. Adjective clause yang menjelaskan house, ya. Karena house itu bukan orang, jadi konektornya menggunakan which. Oke, lanjut.
Yang nomor 5, yang terakhir. Siswa yang kebiasaannya datang terlambat mendapat nilai E. Ya. The student whose habit is coming late gets A, gitu ya. Siswa yang kebiasaannya datang terlambat. The student whose habit is coming late, ya. Whose habit is coming late itu adjective clause yang menjelaskan student, ya, yang menunjukkan pemilikan. Gets score A, mendapatkan nilai E. Demikianlah pembahasan tentang adjective clause, ya, pada video kali ini. Dan sebenarnya ada konektor lagi yang biasa digunakan untuk membuat adjective clause, yaitu that. That itu sebagai pengganti who yang tadi kita bahas itu bisa digantikan dengan that. Who, terus whom bisa juga digantikan dengan that, ya. Bisa digantikan dengan that. Which bisa juga digantikan dengan that, ya. Bisa dengan that. Kecuali whose tidak bisa digantikan dengan that. Demikian ya. Tadi sebenarnya sudah direkam, akan tetapi rekamannya gagal sehingga saya merekam lagi nih. Nanti akan saya share ke grup WA, ya. Videonya nanti akan saya share ke grup WA. Setelah itu kalian tonton lagi dan nanti kalian mengerjakan soal di Google Form yang tersedia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.